Ya, saya mau menjelaskan tentang artikel pertentangan perdagangan tradisional dengan minimarket berjaringan di Kabupaten Jember tahun 2006 sampai 2013. Artikel ini dibuat oleh dosen saya yaitu Pak Sahru Romadoni. Ya, ini sebagai termasuk matkul dari sejarah sosial ekonomi. Ya, ini untuk mereview saya akan membacakan suatu artikel dari Pak Doni dan sedikit menjelaskan apa yang kurang tentang hal yang dibahas Pak Doni di artikel ini. Pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Perkembangan zaman di negara Indonesia telah banyak melahirkan perubahan sosial masyarakat. Kondisi tersebut juga berdampak pada lainnya modernisasi. Menurut Max Weber, esensi modernisasi dapat terlihat dari perubahan masyarakat tradisional ke arah rasionalitas segala bidang. Salah satu perubahan tersebut juga terjadi dalam aspek ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat ini tradisional melakukan perubahan banyak ke dari arah tradisional sampai ke era modern. Jadi ada mengalami transisi gitu. Namun untuk menjangkau wilayah lebih kecil seperti kecamatan dan desa, kelurahan dilakukan penyesuaian oleh pelaku ekonomi berpaham kapitalisme. Penyesuaian tersebut dapat diidentifikasi berupa pusat pembelanjaan dengan skala lebih kecil. Kabupaten Jember merupakan kota yang tidak lepas dari sasaran invasi. Tidak butuh waktu lama persebaran pendirian minimarket berjaringan tersebut. Sebagian kecil awal pendirian memang berada di daerah kota, namun kemudian persebaran minimarket berjaring menyebar ke seluruh pelosok. Dalam waktu tidak kurang dari 7 tahun, fenomena ini berlangsung, yaitu pada masa antara tahun 2006 sampai 2013. Terdapat sekitar 150 unit gerai berdiri kokoh mengepung Kabupaten Jember. Kemudian tanggal 3 Januari 2013, menurut hasil survei lapangan yang telah dilakukan kelompok mahasiswa hampir berjumlah 200 unit. Melihat perkembangan minimarket berjaringan dalam waktu cukup singkat, tentu akan muncul pertanyaan bagaimana nasib perdagangan tradisional yang masih mempertahankan cara berdagang dengan ciri khas toko sederhana dan pelayanan yang ala kadarnya. Sehingga tidak salah jika kemudian kondisi perdagangan tradisional semakin tergeser oleh keberadaan minimarket berjaringan. Persaingan yang tidak seimbang dapat dilihat dari aspek modal, manajemen, dan pelayanan. Selain itu, kontrol pemerintah daerah yang terkesan mendiamkan kondisi tersebut semakin memperkeruh situasi. Jadi alat tradisional itu mereka pelayanannya itu tidak terdidik, terkesan natural, apa adanya. Jadi semuanya itu berjualan yang ya tinggal aku jual, dia beli, tidak ada kata-kata manis atau penyambutan dan lain-lain. Kalau yang modern itu lebih, beliau itu toko itu termanajemen dengan rapi, pelayanannya, titik keuangannya itu lebih rapi. Nah, pemerintah di sini juga khususnya di Kabupaten Jember pada tahun 2006 sampai 2013 tidak ada kepedulian untuk menciptakan kondisi yang seperti itu. Untuk yang penjual tradisional ini itu difasilitasi atau dikasih arahan, tidak seperti itu. Nah, ini menurut survei yang ada di artikelnya Pak Sahru Doni gitu.
permasalahan lain yang menjadi sorotan pedagang tradisional di Kabupaten Jember karena adanya dugaan terjadi kesalahan prosedur dalam pengurusan perizinan pendirian minimarket berjaringan. Dugaan ini kemudian banyak mengundang reaksi gerakan-gerakan perlawanan dari pedagang tradisional dan berujung di meja hijau, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jawa Timur. Dari kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan, penulis tertarik untuk menulis sebuah makalah. Jadi makalah ini ya jadi dari permasalahan sorotan dari pedagang tradisional Kabupaten Jember. Nah, jadi dari kesalahan itu muncullah artikel pertentangan perdagangan tradisional dengan minimarket berjaringan, gitu ya. Nah, di sini ada rumusan masalah bagaimana terjadinya pertentangan antara pedagang tradisional dan minimarket berjaringan di Kabupaten Jember, khususnya bagaimana bentuk-bentuk perlawanan perdagangan tradisional terhadap minimarket berjaringan di Kabupaten Jember. Nah, ini tujuannya untuk penulisan mengkaji lebih dalam terjadinya pertentangan antara pedagang tradisional dengan minimarket berjaringan di Kabupaten Jember, mengetahui bentuk-bentuk perlawanan pedagang tradisional terhadap minimarket berjaringan di Kabupaten Jember pada tahun 2006-2013 ya. Nah, pertentangan antara pedagang tradisional dan dengan minimarket berjaringan di Kabupaten Jember. Sejak pertama kali kemunculan tahun 2006 sampai menjelang akhir tahun 2011, minimarket berjaringan bukanlah menjadi sebuah ancaman yang menakutkan bagi perdagangan tradisional. Apalagi anggota DPRD dan Bupati Kabupaten Jember telah menjanjikan akan dirancang peraturan daerah tentang pembatasan minimarket berjaringan. Setelah memasuki tahun 2012, pedagang tradisional semakin memiliki harapan besar sesuai janji dari pemerintah daerah. Maka rancangan peraturan daerah ini benar-benar dibahas, apalagi rancangan peraturan daerah tersebut merupakan usulan dari pihak eksekutif Bupati Jember. Nah, sebaliknya ketika dilaksanakan sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jember tanggal 23 Juli 2012, Bupati Jember menolak menandatangani draft peraturan daerah yang telah diparipurnakan dengan berbagai alasan-alasan, bahkan telah disetujui oleh seluruh anggota DPRD. Nah, ini kelihatan pemerintah cuma janji-janji manis doang ya. Ibaratnya untuk permasalahan hal ini banyak omong kosongnya. Akibat Bupati Jember enggan menandatangani draft peraturan daerah pembatasan minimarket berjaringan, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari minimarket berjaringan bertumbuh subur ibarat jamur. Nah, jadi terus tumbuh. Pertumbuhannya bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, melihat fenomena tersebut, pedagang tradisional Jember tidak kemudian tinggal diam. Beberapa tokoh pedagang melakukan pertemuan dan menggagas sebuah organisasi. Maka lahirlah organisasi yang mewadahi perjuangan tradisional. Organisasi tersebut bernama Asosiasi Pedagang Tradisional Jember (APTJ) pada tanggal 10 Oktober 2012 yang berpusat di Jalan Bangkaraya nomor 5 Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya, pertentangan pedagang tradisional dengan pihak minimarket berjaringan tersalurkan dalam wadah organisasi APT. Nah, langkah awal dari yang dilakukan APTJ yaitu penelusuran terkait rencana pendirian minimarket berjaringan di Jalan Jawa, lingkungan Gumuk Kerang, RW 7, Kelurahan Sumbersari. Ya.
Hasil penelusuran tersebut membuahkan hasil adanya dengan penyimpangan terkait prosedur perizinan, bahkan diduga terdapat pemalsuan tanda tangan warga. Karena kasus ini melibatkan warga tersempat, sehingga mendapatkan dukungan dari warga pada gerakan perlawanan APTJ terhadap minimarket berjaringan. Gerakan perlawanan dan penolakan APTJ bersama warga lingkungan Gumuk Kerang Sumbersari memberikan dampak luar biasa terhadap kesadaran pedagang tradisional lainnya. Terbukti munculnya gerakan perlawanan yang menggandeng APTJ. Gerakan tersebut juga lahir lingkungan Klonceng, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sumbersari, sehingga APTJ bersama warga yang mendengar informasi akan didirikan minimarket berjaringan Indomaret langsung mengirim surat penolakan pada Bupati Jember. Nah, jadi gerakan APTJ ini khususnya itu dia merupakan bentuk perlawanan untuk minimarket berjaringan, ya, untuk memuliakan, untuk memantaskan orang-orang yang berjualan secara tradisional, gitu. Penolakan kedua lokasi tersebut yaitu lingkungan Klonceng, Sukorejo, Kecamatan Sumbersari, dan Pecoro, Kecamatan Rambi Puji akhirnya berhasil menggagalkan pendirian minimarket berjaringan. Namun berbeda dengan penolakan sebelumnya di lingkungan Gumuk Kerang, harus berakhir di meja hijau. Jadi tidak bisa semuanya itu untuk disetujui, gitu. Harus ada perbandingan yang kuat khususnya, dan tidak semua minimarket berjaringan itu sepenuhnya salah, dan tidak sepenuhnya penjual tradisional itu salah, gitu loh. Jadi sama-sama seimbang, tergantung situasi dan kondisi ketika memahami situasi tersebut. Itu banyak yang dirugikan atau tidak, gitu. Ini selanjutnya bentuk-bentuk perlawanan perdagangan tradisional terhadap minimarket berjaringan di Kabupaten Jember. Nah, menutup paksa dan menyegel minimarket berjaringan. Hearing di kantor DPRD Jember tujuannya adalah meminta anggota DPRD Jember untuk melakukan investigasi. Namun proses tersebut mengalami janji buntu, sehingga APTJ yang didukung oleh simpatisan mahasiswa melakukan penutupan paksa terhadap salah satu minimarket berjaringan di jalan lingkungan Gumuk Kerang. Menggugat pihak minimarket berjaringan ke PT UN Provinsi Jawa Timur. Dihadirkan dianggap tidak berarti karena putusan pengadilan memutuskan gugatan APTJ warga lingkungan Gumuk Kerang, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember telah lewat batas waktu. Artinya pengadilan tidak membatalkan gugatan dan memenangkan pihak minimarket berjaringan. Nah, menurut analisa penulis, apabila sebuah gugatan di pengadilan dianggap telah lewat batas waktu tidak disidangkan, namun dalam kasus ini ada kelalaian dari pihak PT UN Provinsi Jawa Timur karena masih menggelar persidangan, sehingga perjuangan yang dilakukan APTJ harus berakhir dengan sia-sia, nah, tanpa diperhatikan bukti-bukti dan saksi dari ahli persidangan. Demikian bentuk-bentuk perjuangan dari pedagang tradisional melawan pihak minimarket berjaringan. Jadi untuk kesimpulan, pertentangan antara pedagang tradisional dan dengan minimarket berjaringan di Kabupaten Jember merupakan contoh kecil peristiwa dualistis ekonomi yang pernah terjadi di negara Indonesia. Kesenjangan ekonomi di antara kelas ekonomi kecil dan harus bersaing dengan melawan ekonomi raksasa bersifat kapitalis. Sebenarnya kemajuan dan kemandirian di bidang ekonomi bukan berarti harus ditandai dengan
penguasaan sektor perdagangan oleh pihak pemodal besar, seharusnya pemerintah daerah dan pusat bersinergi mengatur serta menata sistem ekonomi sehingga pemodal besar tidak membunuh usaha tradisional milik rakyat kecil. Apabila pemerintah daerah ingin mengembangkan sektor ekonomi di daerahnya, bukan berarti harus mengundang pemodal besar tanpa kontrol, namun ada sebaiknya melalui cara memperkuat sektor ekonomi tradisional. Nah begini akhir dari pertentangan perdagangan tradisional minimarket berjaringan di Kabupaten Jember, dan ini menurut saya seharusnya pemerintah itu mengatur jalannya akses ekonomi, jadi tidak terasa pedagang tradisional itu ditempatkan di tempat yang khusus dan orang yang minimarket berjaringan itu harusnya di tempat yang sesuai. Jadi sama-sama mempunyai tempat agar tidak muncul kecemburuan dalam hal mencari memutar siklus ekonomi tersebut, begitu ya. Cukup sekian dari saya. Mohon kalau ada kata yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.